RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Jadi Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Bea Betari, saya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung yang terfokusnya pada program namanya Kawasan Bebas Sampah. Nah, mungkin Bapak Ibu juga udah pernah dengar ya kawasan bebas sampah dan lain-lain gitu. Tapi kalau ditanya apakah betul-betul bebas sampah, ya tidak ya gitu ya. Kita pasti akan terus menghasilkan sampah ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kita akan sedikit aja nge-refresh kenapa ada program kawasan bebas sampah dan kenapa pada akhirnya selalu program itu pengolahan sampah ya gitu. Boleh Pak Iqbal kita next Pak Iqbal. Jadi ini sambil jalan aja gue videonya. Jadi ini saya mau nanya dulu Bapak Ibu, tahun 2005 umur berapa? 18 tahun ada? 10 tahun ada Bu? Jadi tahun 2005 ini saya kelas 4 SD Bapak Ibu. Saya tinggal di Cicadas dulu. Jadi sebelum saya pindah ke tempat sekarang saya tinggal di Cicadas. Saya sekolah di satu sekolah yang ada rumah sakit di Cicadas. Tahun 2005 ini saya ingat banget, saya tuh ke sekolah gitu ya. Saya cuma ada satu momen, saya tuh bukannya belajar tapi saya malah nutupin saking baunya sampah tuh. Itu kan kalau Cicadas kan gua ada pasar Ciputra, pasar Cicadas gitu kan, wow gitu ya. Nah dulu saya cuma taunya kalau misalnya sampah numpuk bau. Tapi akhirnya saya bertumbuh gitu ya, saya belajar lebih banyak lagi. Saya baru tahu rupanya tahun 2005 itu adalah ada satu tragedi namanya tragedi Lubih Gajah. Tragedi Lubih Gajah ini akhirnya selama 3 bulan penuh gitu ya, kota Bandung yang biasanya disebut kota kembang dan lain-lain namanya jadi kota runtah karena sampah semuanya di pinggir jalan penuh gitu ya Bu semuanya. Nah pas SD ini kan kita cuma taunya posisi saya pada saat itu, oh iya sampah bau ya gitu. Tapi saya baru tahu rupanya dari Lubih Gajah ini gitu ya, ada 157 orang meninggal dunia Bapak Ibu. Dan yang paling sedihnya lagi, karena saya kebetulan saya pernah riset gitu ya, saya main ke XTP Lubih Gajah, rupanya sekitar 20%-an itu jenazahnya nggak ditemuin. Kok bisa ya meninggal? Nah pertanyaannya kayak gitu ya, kok bisa dari sampah meninggal gitu ya? Boleh Pak Bang, next Pak Bang. Nah akhirnya dari kasus itu rupanya polanya masih sama Bapak Ibu nih. Ingat nggak Bu tahun 2023 kayaknya Pak RW, aduh di grup WA ini nah sampah tuh diambil tuh dicandak gitu kan. Pokoknya apapun Pak RW salah biasanya gitu ya. Pak RW, Pak RT biasanya salah tuh. Petugas sampah mana nih? Rupanya tahun 2023 kita kebakaran tuh. Gitu, kebakaran. 2024 kebakaran nggak? Ya kebakaran, tapi nggak seviral ini. Gitu. Jadi pasti tahapannya pasti jadi pertanyaan loh, kok bisa ya dari sampah kebakaran bisa meninggal gitu ya. Boleh Pak Iqbal, next lagi Pak Iqbal. Di sini ada satu video kayaknya Bapak Ibu harus lihat ya. Boleh Pak kita nonton dulu. Kalau Bapak Ibu lihat itu ada yang turun tuh. Ini kita di TPA Sarimukti ya. Jadi dia mulai turun. Nah, saya balik lagi ke TPA Lubih Gajah ya, Bapak Ibu ini. Pas saya riset, saya ngobrol sama salah satu korban di situ. Yang omnya atau paman ini meninggal. Meninggalnya kayak gimana? Jadi dia pas lagi buka rumah genteng, pamannya dan istrinya dan anaknya itu meninggal lagi berpelukan di kasur. Loh, kok bisa ya dari kasur naik ke atas? Rupanya Bapak Ibu sampah tuh meledaknya itu bukan jatuh begitu tapi dia dari bawah. Gitu. Langsung naik ke atas semua. Makanya kenapa posisi jenazah pamannya itu adalah dia lagi berpelukan dan depannya genteng gitu. Jadi pas buka genteng langsung kasur gitu. Kenapa sih pada akhirnya bisa meledak, kenapa bisa kebakaran? Satu, sampah itu semuanya tercampur Bapak Ibu. Nah, saat dicampur, jadi Bapak Ibu bayangin dulu ya,
lampu, pampers, kresek, sampah organik, bekas lada gitu ya, semua gitu. Kita kan bisa nyampur ya, plak, buang aja gitu. Campur semua, dibuang ke depan, diambil sama petugas sampah RT RW. Di situ mereka buang ke TPS sementara, dan TPS sementara langsung semuanya ke landfill atau ke TPA kita menyebutnya. Nah, rupanya ada satu jenis gas metan yang keluar. Jadi gas metan ini memang hanya ada di sampah organik Bapak Ibu. Gas metan ini 23 kali lebih membahayakan dari CO2 atau karbon dioksida. Membahayakan dalam hal apa? Nyulut api sebenarnya. Jadi Bapak Ibu bayangin aja sampah udah campur gitu ya. Terus dia semua di landfill, di TPA. Nah, sampah organik ini yang punya gas metan ini, dia tuh pengen keluar Bapak Ibu. Cuman pas mau keluar, aduh ada kaca nih, aduh pas mau keluar lagi ada lampu, terus mau keluar lagi, aduh ada botol. Tapi karena lama-lamanya numpuk semuanya, dar-der-dor nyambung, semua. Kenapa juga bisa kebakaran? Balik lagi karena gas metan itu atau gas ini kan memang kalau ada api sedikit, jangan orang merokok aja langsung, gitu langsung. Jadi PR-nya gitu ya. Makanya kadang-kadang saya suka sirin Bu kalau misalnya saya lihat ke TPS gitu ya, nyortir sampah tapi baru budut gitu. Saya kadang-kadang takut kesembur aja gitu gas metannya tiba-tiba, karena nggak kelihatan gitu si gas metan itu yang kadang-kadang ini aku ngelihatnya gitu. Sebenarnya yang lebih kasihan lagi adalah saya pernah ke salah satu TPS di Cibenying. Saya ngobrol sama mungkin petugas, saya nggak tahu pemulung gitu ya. Dia sambil nyortir gitu punya, ayo gitu, semangat bisa kita nyortir dulu gitu. Terus tiba-tiba ada sampah isinya pizza. Langsung buka makan. Wah, kan kita kaget deh sebagai orang bro. Terus tiba-tiba ada minum botol, ada isinya dia minum aja. Kan gimana ya? Salah satu pergi aja gitu lihat, ada isinya gitu. Tapi saya selalu nanya, Bapak, meni langsung siap sediakan ada lebar teh itu udah lapar gitu daripada saya beli makan. Ya mumpung kelihatannya masih bagus, udah diminum gitu. Terus kan kadang-kadang gimana gue mikir saya harus jawab apa gitu ya. Tapi dia bilang enggak nih nggak apa-apa, udah kuat imunnya. Karena mungkin saking biasanya, mungkin awal-awal diare tapi lama-kelamaan mungkin udah terbiasa gitu nih si usus dan lain-lain. Jadi itu jadi habit gitu. Dan dari situ, wah gila ya kejam banget ya gitu. Jadi saya melihat bahwa rupanya kayaknya sepertinya kita belum memanusiakan manusia gitu ya pada saat yang tepat, pada saat momen itu. Akhirnya dari situ saya baru sadar, rupanya kalau misalnya kita memotong masalah pemilahan sampah, rupanya kayaknya kita selalu memanusiakan manusia sebenarnya gitu. Itu impact ke depannya Bu. Selain impact secara lingkungan hidupnya adalah kita mengurangkan beban untuk buang sampah ke landfill TPA. Pak Ekbang, boleh lanjut Pak Ekbang? Oke, kenapa akhirnya ada program kawasan bebas sampah? Sebenarnya kawasan bebas sampah ini adalah program turunan Bapak Ibu dari kampanye almarhum Pak Wali dulu gitu ya, yang itu adalah membangun sebuah nama kampanye Kampisman sebenarnya. Gimana pada akhirnya kita bisa ngurangin kalau kawasan atau orangnya nggak milah sampah sebenarnya. Kenapa bisa ngomong kayak gitu? Karena biasanya Bu, Pak, kalau misalnya kita salah milah sampah, biasanya tuh langsung ada evaluasi biasanya. Evaluasinya berbentuk apa? Waduh, rupanya saya teh sampah segini banyak ya gitu. Oh, rupanya selama ini teh makanan ini tuh udah expire ya, saya beli buat apanya dulunya? Rupanya dulu belinya buy one get one, terus lupa gitunya hilang, terus rupanya udah jadi kebuang. Sebenarnya ada evaluasi di situ. Nah, si program ini sebenarnya itu lebih terfokuskan, satu, kampanyenya berjalan, tapi kedua adalah gimana dampaknya itu adalah sampahnya tidak sampai ke landfill Bapak Ibu. Karena lahan semakin penuh gitu ya. Itu sebenarnya Bu, lahan-lahan yang dipakai buat TPA itu sebenarnya adalah lahan-lahan yang sebenarnya bisa dipakai untuk penyerapan air sebenarnya. Jadi buat reboisasi, ekosistem teman-teman makhluk hidup yang lain gitu. Tapi akhirnya ditebangin, disiapin buat TPA. Yang saya takutin adalah kita terjadi seperti yang di Sumatera sebenarnya. Walaupun konteksnya agak berbeda ya. Bukan kalau itu konteksnya dijual gitu ya, terus didiemin jadi sawit. Bedanya ini dijual, dijadikan TPA sebenarnya. Tapi konteksnya yang ditakutin itu aja gitu. Wah, berarti kalau misalnya pohon-pohon makin habis ya, yang terjadi bisa aja gitu. Dan tapi yang paling sedihnya lagi adalah kita kalau jalan-jalan ke TPA Week aja Bu, itu cuma lahan kosong aja Bu.
mau dibangun ya mungkin gitu ya. Mau dijadiin TPA lagi, wah agak beleguk sih gitu kalau jadi TPA lagi, karena itu udah jelas ya masalahnya berkacau banget gitu. Jadi cuma dia jadi gitu. Tapi kalau misalnya kita gali Bu, itu isinya sampah full. Jadi kita gali itu full isinya sampah. Jadi ya udah gitu Bu, nggak bisa diapa-apain. Nah, Sari Mukti ini akan begitu Bu ceritanya. Kita pindah kemana nih kalau penuh gitu? Kita pindah akan ke Legok Nangka. Legok Nangka ini lebih jauh lagi Bu. Dan pasti lebih jauh operasional naik, bebannya akan diturunkan ke masyarakat, yaitu adalah kenaikan restribusi pembuangan. Kenaikannya bisa berapa? 3-4 kali. Jadi ya mungkin Pak RT, Pak RW gitu ya, yang biasanya bayarnya 1,5 per bulan, ya mungkin 6-7 juta untuk buang sampah aja. Gimana ya cara nanggulinginnya? Ya berarti kita harus mengurangi produksi sampah yang ke landfill dengan cara milah sampah. Intinya poinnya ke situ ya. Lanjut Pak Iqbal. Nah ini adalah skema ideal Bu. Jadi kalau dulu Bu ya, dari rumah tangga petugas ngambil gitu ya ke TPS TPA, itu sebutnya namanya open dumping Bu sebutannya. Sampai sekarang kan masih ya Bu ya, beberapa taruh di luar hilang gitu. Nah sekarang gimana kalau misalnya kita masukin beberapa sistem, kita minta tolong nih gitu, minta tolong sama program-program. Salah satunya apa sih? Gitu ya, program bank sampah gitu ya, program kerja sama-sama mungkin Pak Odeng atau pemulung gitu. Dan satu lagi adalah gimana ceritanya untuk menyelesaikan masalah si sampah organik. Di sini makanya ada program-program ya Bu, kayak Magot gitu, kompos dan lain-lain. Nanti seharusnya Bu, harusnya yang ke TPS makin dikit ya gitu, dan harusnya yang ke TPA ini makin dikit harusnya. Berarti yang biasanya Pak RT, Pak RW buang 1 triseda tiap hari misalnya, rupanya setelah ada pemilahan sampah lumayan ya, seminggu cuma 2 atau malah 1 kali. Berarti kan itu ada penghematan pembiayaan ya. Mungkin penghematan pembiayaan ini jadi berubah Bu sistemnya. Yang biasanya buang ke TPS jadinya dipakai buat pengolahan sampah gitu. Jadi yang awalnya mungkin seminggu kita keluar 1 juta gitu ya, lumayan nih jadi 900.000, lumayan jadi 600. Nah harapan saya 400.000-nya itu berubah sistemnya, jadi untuk pembiayaan pengolahan sampah secara mandiri gitu. Jadi penghematannya dipindah alihkan gitu ya untuk ngebiayain pengolahan secara mandiri tersebut. Lanjut Pak Iqbal. Nah ini sedikit gambaran berapa sih KBS di Arca-Manik. KBS-nya lumayan banyak Bu, setengahnya. Kalau dilihat kenapa paling banyak Sukamiskin. Nanti ada ceritanya Bu ya kenapa Sukamiskin paling banyak. Lalu kalau di Cisem sama Cisbiara ini dia sama, ada 3 RW yang sudah jadi KBS. Next Pak Bang. Nah ini gambarannya. Banyak ya Sukamiskin, banyak Bu. Sukamiskin ini adalah prototipe namanya RTPS. Jadi sebelum ada KBS kita ada satu program namanya RTPS tahun 2019. Jadi pilot projectnya semua Sukamiskin. Sama satu lagi di Cibenying di Neglasari. Jadi itu pilot projectnya Bu sebenarnya. Lanjut dari situ ke KBS, akhirnya sampai sekarang. Lanjut Pak. Nah ini gambarannya Bu ya. KBS-nya udah terbentuk dari lama. Sebelum saya masuk DLH gitu Bu ya malah. Jadi saya tuh di DLH ini kebetulan di Arca-Manik itu tahun 2024 pertengahan. Saya baru satu doang yang saya KBS-in, yaitu RW12 Cisem. Jadi sisanya saya evaluasi terus nih RW-nya. Kadang biasanya Bu, bentar RW ganti mati total Bu sistem. Ini catatan ya. Jadi biasanya RW-nya ganti Bu, waduh, semuanya dari awal. Dan ini yang terjadi Bu di beberapa kelurahan. Lanjut Pak, next. Ini gambaran rumah Mumilah. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat, masih 1-3% rumah Mumilahnya. Jadi contoh misalnya Sukamiskin nih ya, Sukamiskin itu misalnya totalnya berapa, baru ada sekitar 300-400an rumah Mumilah. Lanjut Pak, next Pak. Nah ini pengurangannya sebenarnya kalau Arca-Manik itu pengurangannya per hari itu bisa 1 ton lebih. Jadi itu digabung ya Bapak Ibu. Tapi data ini bisa selalu berubah ya Bu ya. Gitu datanya selalu berubah. Jadi tergantung laporan gitu ya di lapangan.
kadang-kadang bisa dibilang ya naik turunnya cepat banget gitu. Data tuh memang PR-nya itu doang. Lanjut Pak, next Pak. Nah, masalah apa sih yang sering terjadi? Ini saya evaluasi gitu ya, selain nanti kita membuat KBS baru. Biasanya yang awalnya milah nggak milah nih gitu. Terus kedua, biasanya pengurus atau petugas berganti, termasuk Pak RW, petugas sampah gitu ya, kader dan lain-lain. Dan yang paling parah biasanya udah milah sampah, loh sampahnya nggak diambil. Waduh, udah pasti itu bete tuh ibu-ibu, ya main ke 9, tadi ambil kumaha sih gitu. Atau malah udah milah disatuin. Nah, bete nih, termasuk saya. Jadi saya udah milah biasanya digabungin lagi, itu kan sedih ya punya gitu, kayak ngapain saya milah gitu. Lalu sebenarnya yang paling utama lagi biasanya antusias warga. Tadi juga Pak Lurah nge-spill ya, aduh ini prakarsa kurang ini. Nah, itu juga sama kok, kebanyakan program juga ada yang begitu gitu. Lalu bercampur, dan yang biasanya paling lucu tuh sebenarnya milahnya udah, ngolahnya udah, nggak kedata, jadi niatnya seakan-akan teh nol gitu. Padahal sebenarnya ada Bu, tapi sayangnya biasanya RT RW ini juga melaporkan ke kelurahan. Jadi kita kan sebagai orang kelurahan yang pendaftaran kita blank aja, nggak ada laporan nih gitu. Kita nyari ke warga, nyari ke turun, kita ke grassroots langsung, nggak ada nemu data. Sayangnya ya datanya tidak pernah ada pencatatan. Biasanya itu juga salah satu masalah. Lanjut Pak, boleh. Nah solusinya edukasi kembali, itu sudah jelas ya gitu. Walaupun bosan nggak sih Bu? Bosan. Ngedengerin orang ngomongin hal yang sama itu biasanya membosankan sebenarnya. Lebih menarik lihat TikTok sebenarnya Bu, kalau boleh jujur gitu ya. Kadang-kadang bosan gitu, tapi ini adalah wayahna gitu. Karena untuk membantu atau membuat sebuah generasi perubahan itu memang harus edukasi mau nggak mau. Karena masyarakat Indonesia itu memang harus begitu Bu. Saya yakin pasti Bapak Ibu yang udah Neng saya tiap hari edukasinya, tapi warga itu saya pasti ada titik jenuhnya pasti. Makanya kenapa kalau untuk edukasi itu nggak boleh sendirian. Ibu harus bareng-bareng. Sama lah Bu, kayak kader posyandu, pasti Bu ada satu momen hanya ini ngucapnya teh udah wae gitu. Dia teh SKT ada 10 orang, ngaduannya gitu. Nah itu perlu yang namanya keadilan atas keadilan di situ Bu. Jadi kalau yang capek berdua ya, wayangnya dua itu dong yang harus dapat hal enak. Bener ya Bu ya logikanya. Nah ini fungsinya ada pengawas, fungsinya ada ketua di situ Bu sebenarnya. Nah yang paling penting adalah melakukan kembali tahapan-tahapan pembentukan KBS. Nah tahapannya bagaimana? Boleh Pak Iqbal, next Pak. Lanjut Pak. Tahapannya sebenarnya Bu, sebenarnya ada sekitar 8 sampai 10 tahapannya. Tahapannya apa? Udah pasti memulai dulu gitu ya, kita profiling RW gitu ya. Sampai nanti di titik Bu ada namanya monitoring. Tapi untuk sampai monitoring dan evaluasi, biasanya kita ada namanya pelatihan kader dan lain-lain. Nanti aku jelasin ya Bu sedikit-sedikit aja. Lanjut Pak, next Pak Bang. Nah ini profiling RW. Profiling RW itu biasanya saya ngobrol sama Pak RW. Pak RW ini RT-nya berapa, warganya berapa, supaya ketahuan nih yang harus kita lakuin apa ya. Biasanya RW 1 sama RW lainnya beda ya Bu ya. Warganya juga saya yakin pasti mungkin RW segini, aduh RT-nya ada 12, ya banyak juga gitu. Pas dia lihat rupanya warganya ada 5. Itu ada Bu kayak gitu. Tuh biasanya edukasinya kita bertahap terus gitu. Wah lama banget, tapi ya itu yang harus dilakukan. Lanjut Pak Bang, next. Dari profiling, sosialisasi. Sebenarnya ini salah satu sosialisasi saya gitu, sama ibu-ibu yang mungkin nanti ke depannya jadinya adalah sosialisasi ngobrol sama Pak RT, terus posyandunya di RT gitu ya. Lanjut ke bawah-bawahnya lagi gitu. Lanjut Pak. Nah ini yang paling penting sebenarnya. Saya selalu ngerasa ada beberapa hal kenapa pada akhirnya program yang biasanya ganti RW nggak jalan itu adalah karena nggak ada pelatihan kader sama pengurus Bapak Ibu. Biasanya ini yang selalu miss gitu, pasti gagal di sini. Jadi biasanya cepet gitu Bu ya, oh penting jadi gitu. Biasanya ada beberapa tahapan yang dipotong. Sebenarnya ini penting, pelatihan itu penting sebenarnya karena itu akan pada akhirnya akan cek gitu ya, oh ini rupanya yang di sini, oh di sini gitu. Jadi tahu itu tepat sasaran. Lanjut Pak Iqbal next. Nah ini yang biasanya juga tidak dilakukan.
Padahal petugas sampah tuh tonggak utama Bu biasanya. Biasanya kalau udah milah sampah, kan yang nanti yang ngambil kan petugas sampah Bu ya. Walaupun ada petugas gober dan lain-lain, tapi mereka yang sebenarnya tuh paling utama. Karena kalau ini kita lagi petugas sampah di Sukamiskin Bu. Jadi saat warga-warga udah milah, biasanya kita ke petugas sampah gitu ya, Pak, yang organiknya nanti simpen di sini aja ya. Jadi supaya petugas sampah juga Bu, kalau ke TPS buang trisida dan lain-lain murah. Jadinya kan lebih dikit ya Bu ya, harusnya ya. Nah, dan pasti saya yakin ada aja Bu warga yang nggak milah sampah. Jadi ini minta bantuan nanti sama petugas sampah. Makanya jangan disepelein Bu, petugas sampah tuh dia ujung tombak sebenarnya. Itu semuanya kalau nggak beres Bu satu sistem, Pak RW ganti, Pak RT ganti, ibu lagi tidur gitu ya, seakan pasti jarang. Karena dia ujung tombaknya sebenarnya. Tapi balik lagi memang harus sering dirangkul dan dicek kayak gitu. Lanjut Pak Bang. Nah ini adalah sarana prasarana. Harusnya dengan program prakarsa sebenarnya ini bisa menyelesaikan juga Bu. Gitu ya. Jadi nanti dari program prakarsa apa misalnya, atau nanti mungkin ada program lain gitu ya, atau bentuk CSR lain. Nanti biasanya dari saya pendampingan dari DLH itu kalau ada bantuan dari DLH bisa juga Bu. Kita punya Batak Terawang nih, kita punya Loseda 30 mau taruh ke siapa. Nah biasanya saya tuh ngobrolnya pasti sama Pak Ekbang atau Pak Lurah biasanya, supaya tepat sasaran Bu. Oh yang dia ini kurang deh, masukin apa ya gitu. Oh Pak ini ada bantuan ini. Atau pada akhirnya mungkin saya bantuin dalam program yang lain gitu. Bisa bantuin nggak masukin ke A, masukin B. Nah itu bisa di situ juga Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ini juga penting gitu ya. Tapi punten kalau udah dikasih ember jangan dikasih buat air Bu gitu, buat sampah gitu. Jadi biasanya dikasih buat sampah, buat air gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih, masih difungsikan juga, cuman kalau bisa tepat guna gitu ya. Itu yang paling penting. Lanjut Pak Iqbal. Nah ini yang sebenarnya mudah tapi susah Bu, edukasi warga. Karena biasanya kalau saya udah edukasi warga nggak dibukain pintu Bu. Apalagi kalau saya sendirian. Jadi pas assalamualaikum, ya nggak dibukain. Ya udahlah gitu. Mungkin juga takut ya punya sieun gitu. Makanya kalau mau edukasi warga memang paling enak itu adalah dengan ibu-ibu, bapak-bapak kader sebenarnya. Yang jadi dalam WA tuh udah dikasih tahu gitu ya, nanti mau ada penyuluhan bla 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 kayak gitu. Ini namanya edukasi warga tuh bisa sistem door to door yang langsung ke warga gitu ya, atau bikin kayak acara kayak ini. Lanjut Pak Kang. Nah ini gambaran pengambilan sampah Bu. Kalau yang di sebelah itu pengambilan gambar di Ciskul, yang kanan ini di Cisem. Jadi biasanya ini minta tolongnya. Nah ini dua hal yang berbeda Bu. Yang kanan dari Gober, yang kiri ini dari Pak RW. Jadi pembiayaannya itu dirancang sama Pak RW-nya untuk ngambilin sampah organik. Ini juga bisa kayak gini. Jadi di sana tuh dua sistem Bu. Gober masuk, tapi dari RW-nya masuk, supaya semua kawasannya tuh diambil gitu Bu sampah organiknya secara terpilah. Lanjut Pak Bang. Nah ini adalah monitoring. Biasanya ini monitoring bisa sama kader, Pak RW, Pak Ekbang, Pak Lurah, bisa sama saya juga. Ini ada dua juga Bu, sistemnya yang beda. Kalau yang kiri itu kan di bawah ya, buat ke rumah magot gitu. Nah kalau yang di kanan ini pengolahan sampahnya dia di RW-nya Bu. Jadi per RT itu kalau nggak salah ada bank sampah sendiri. Jadi kalau misalnya udah nggak mampu gitu ya pengolahan sampah di RT-nya, baru semuanya dimasukin ke magot gitu, magotnya kelurahan. Jadi tapi mereka memang ada lahan gitu. Nah lahannya ini tuh sekalian buruan saya. Jadi nanti komposnya itu langsung jadi pangan dan lain-lain. Lanjut Pak Bang. Nah ini juga sama. Mungkin juga saya nggak tahu apakah di sini ada secara mandiri ya, punya rumah magot, tapi kalau di beberapa kawasan lain mereka emang punya magotnya sendiri Bapak Ibu. Jadi selain tadi ada bak sampah gitu ya, yang kayak di tengah gitu, dan mereka itu punya pengolahan magotnya secara mandiri atau secara RT atau secara RW. Boleh Pak lanjut Pak Bang. Nah ini salah satunya lagi akan ada bank sampah. Setahu saya di Prakarsa ini ada ruang latihan ya Pak. Salah satunya adalah pelatihan bank sampah. Ini tuh adalah bank sampah di RW 8 Sukamiskin. Jadi ini dia kayaknya one fighter deh ibunya gitu ya. Mungkin sekarang juga udah nggak jadi RW gitu ya ibunya. Nah ini tapi bank sampahnya tetap jalan.
Jadi sebenarnya kalau bank sampah itu ibu mau RW gitu ya, atau bukan RW juga sebenarnya bisa aja bu, gitu. Dan bisa kemana-mana gitu. Mungkin kalau misalnya nanti ibu tertarik gitu ya untuk buka bank sampah, ngobrol aja bu sama saya gitu ya untuk lebih lanjutin. Pak Ekbang lanjut Pak. Nah, mungkin ini aku mau nitip gitu ya ke Pak RW, ke kader, ke Ibu RT, Bu RW gitu. Sebenarnya enaknya ada teknologi itu adalah edukasinya sebenarnya bisa online Pak, Bu gitu. Salah satunya adalah dengan saya nyebutnya apa ya? Saya selalu nyebutnya tuh influencer sih. Jadi influencernya tuh influencer SJW gitu Bu. Tapi SJW-nya yang bagus ya, yang baik. Jadi saya by grup gitu ya, Bapak Ibu punten assalamualaikum, sampah organik keluarkan ya gitu. Ini mau ada rumah, ini tolong taruh di titik, kresek jangan dimasukin gitu. Nah ini fungsinya WA grup tuh itu, daripada kita ngasih hoax ya Bu ya. Lah video-video nggak jelas TikTok, joget-joget, mending ngasih yang gini-gini aja lah Bu. Pak, ini Pak, ayo Pak gitu. Kita masukin. Jadi sebenarnya ini juga adalah salah satu edukasi Ibu. Lanjut Pak. Nah ini kebiasaan yang baik. Kenapa pada akhirnya saya masukin ya Bapak Ibu? Karena biasanya di beberapa titik sampah organik itu suka ada kresek. Nah ini Bu, kresek ini tuh sebenarnya menyebalkan Bu kalau di pengolahan, karena jadinya harusnya kita fokus ngolah aja, tapi jadi milah lagi Bapak Ibu. Kan terlalu capek ya milahnya gitu. Makanya kenapa kalau misalnya udah ada tong-tong atau ibu udah dikasih ember gitu ya, udah masukin ember. Nanti ibu paling bawa ke titik pengumpul, tumpahin aja. Tapi jangan sama kreseknya gitu. Udah aja sama organiknya, karena ibu yang paling suka bikin sistem pengolahan tuh lebih lama. Itu aja. Kayaknya udah ini selesai, benar Pak Bang? Oke. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau dari saya sekian. Buat satu program berjalan lancar itu memang butuh waktu Bapak Ibu. Mungkin butuh berapa periode malah gitu ya. Tapi bisa nggak sih? Bisa, karena ada beberapa KBS yang sebenarnya udah autopilot gitu. Semuanya udah jalan langsung. Tanpa Bapak Ibu harus A, B, C gitu ya, marah-marah nggak perlu banget gitu. Nah kalau misalnya nanti Bapak Ibu mau ngobrol lebih lanjut gitu ya, apa sih yang bisa dilakuin dan lain, saya senang banget Bu kalau bisa bantu. Nah mungkin nanti selanjutnya ini soal pemilihan sampah sama Iwawan. Mungkin ini lebih PR lagi Bu biasanya Bu, karena milahnya biasanya kalau aktual detail banget ya Kia. Tapi nggak apa-apa Bu, bisa kok, tenang gitu, nggak akan dibawa susah. Mungkin dari saya sekian saja. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.